Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Yoga Pratama dari Prodi Teknik Industri Angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat proposal penelitian manajemen pengadaan barang di gudang toko Radit Motor. Yang pertama adalah latar belakang. Pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Pada hakikatnya, setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, mutlak diperlukan adanya administrasi pembekalan yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan. Pengadaan merupakan salah satu fungsi pembekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang di mana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah pada kasus kali ini adalah yang pertama, bagaimana prosedur pengadaan barang pada toko Radit Motor. Yang kedua, apa saja hambatan dalam pengadaan barang pada toko Radit Motor. Tujuan yang dimaksud adalah dengan satu, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang pada toko Radit Motor. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pengadaan barang pada toko Radit Motor. Berikut manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, yaitu melatih keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari program studi teknik industri STTA. Kemudian belajar mengenal praktek industri pada unit-unit kerja pada toko Radit Motor. Lalu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal. Yang kedua, bagi program studi teknik industri STTA, yaitu menambah referensi bagi perpustakaan STTA dan dapat digunakan oleh mahasiswa lain untuk menambah pengetahuan terutama oleh mahasiswa program studi dan jurusan lain. Yang ketiga, bagi toko Radit Motor itu sendiri, yaitu memperbaiki sistem manajemen pengadaan barang, lalu mengetahui hambatan yang terjadi dan dapat memperbaikinya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang isinya adalah landasan teori, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dilalui dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut H. Subagya, MS dalam Mahendra Romus dan Firna Museliza, pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha yang menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Menurut Eiji Okagawa tahun 1996 yang disebut menurut Eiji Ogawa, yang disebut persediaan adalah termasuk material, suku cadang, pekerjaan dalam proses, barang setengah jadi, perkakas, produk jadi, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan itu. Kemudian ada pengertian persediaan. Persediaan yang ada di dalam toko Radit Motor merupakan bagian dari aset kekayaan toko Radit Motor. Maka, pemimpin toko Radit Motor sangat berkepentingan untuk memantaunya. Pemantauan ini berfungsi untuk menjaga persediaan dan barang di gudang toko Radit Motor untuk menjamin kelancaran operasi toko tersebut. Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang penting, karena persediaan berupa barang banyak melibatkan investasi yang besar. Bila toko Radit Motor terlalu banyak menginvestasikan dananya dalam persediaan akan menyebabkan biaya penyimpangan yang berlebih. Demikian pula, bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang mencukupi, akan mengakibatkan biaya-biaya tambahan yang terjadi karena adanya kekurangan bahan. Kemudian ada fungsi persediaan. Efisiensi produksi dapat ditingkatkan melalui pengendalian sistem persediaan bahan baku. Efisiensi ini dapat dicapai bila fungsi persediaan bahan baku dapat dioptimalkan.
Fungsi dari persediaan bahan baku menurut Suyadi Prawirosentono yaitu A. Mengurangi risiko keterlambatan datangnya bahan-bahan yang dibutuhkan. B. Mengurangi risiko penerimaan bahan baku yang dipesan tetapi tidak sesuai dengan pesanan sehingga harus dikembalikan. C. Menyimpan bahan atau barang yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan seandainya pun barang atau barang tidak tersedia di pasaran. D. Mempertahankan stabilitas operasi produksi perusahaan, berarti menjamin kelancaran proses produksi. E. Upaya penggunaan mesin yang optimal, karena terhindar dari terhentinya operasi produksi karena ketidakadaan persediaan atau stock out. F. Memberikan pelayanan kepada pelanggan secara lebih baik. Barang cukup tersedia di pasaran agar ada setiap waktu diperlukan, khusus untuk barang yang dipesan. Barang dapat diselesaikan pada waktunya sesuai dengan yang dijanjikan. Ada 3 alasan perlunya persediaan bagi perusahaan, yaitu yang pertama adalah adanya ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak, yang kedua adanya ketidakpastian pemasok atau supplier, yang ketiga adanya ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Kemudian kita masuki bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang ditentukan terhadap objek tertentu, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi objek yang diteliti dengan waktu tertentu. Berikut lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di toko Radit Motor. Waktu penelitian dilaksanakan pada sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020. Variabel pada penelitian berikut adalah yang pertama, biaya pesan, yaitu biaya-biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Yang kedua, biaya simpan, yaitu biaya yang harus ditanggung perusahaan dalam melakukan pembelian, dimulai saat rencana pembelian, proses pemesanan, penerimaan barang yang diproses, sampai pemeriksaan mutu barang yang dipesan. Yang ketiga, waktu tunggu, yaitu tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku tersebut dilaksanakan dengan datangnya bahan baku yang dipesan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik yang pertama, observasi. Teknik observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung segala kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan pemakaian bahan baku. Yang kedua, wawancara. Teknik pengumpulan data perusahaan dengan mengadakan tanya jawab mengenai objek yang diteliti secara langsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data tentang jumlah kebutuhan bahan baku dan jumlah pemakaian bahan baku. Kemudian data yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu data proses penjualan, yang kedua barang yang sering terjual, ketiga biaya pemesanan barang, 4 harga beli barang, 5 biaya simpan barang. Kemudian setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil dan pembahasan, yaitu tentang faktor-faktor penghambat pada toko Radit Motor. Yang pertama yaitu proses pengadaan. Pada proses pengadaan barang menjadi salah satu faktor penghambat karena keterlambatan informasi stok barang di gudang. Jadi apabila barang kosong di gudang, maka terjadi keterlambatan informasi kepada manajer perusahaan atau manajer toko Radit Motor, sehingga terjadi keterlambatan proses pengadaan barang dan terjadi kekosongan stok barang. Yang kedua yaitu kapasitas toko. Kapasitas toko dapat menjadi penghambat karena dengan kapasitas toko yang terbatas, tidak dapat menampung semua barang. Oleh karena itu, barang yang tersedia di toko harus diperhitungkan dengan benar dan apakah sesuai dengan kebutuhan pasar agar tidak terjadi penumpukan barang di gudang yang terlalu lama. Yang ketiga yaitu keterlambatan barang datang. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan pada distributor barang sehingga dapat menyebabkan keterlambatan barang datang yang membuat toko terlambat untuk menerima barang dan hasilnya terjadi kekosongan sementara. Keempat, yaitu pada hal ini faktor kemampuan sangat berpengaruh, baik kemampuan manajer toko ataupun kemampuan para karyawan. Kemampuan manajer toko dalam menentukan produk apa yang harus dimiliki, beberapa jumlah barang yang harus dipesan, jumlah stok barang, komunikasi, dan kemampuan dalam menganalisa pasar dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup toko.
Begitu juga dengan kemampuan kinerja para karyawan dalam mengecek stok barang, cara melayani konsumen, sikap karyawan, disiplin kerja karyawan, komunikasi dapat mempengaruhi keberhasilan hidup toko juga. Yang kelima adalah pesanan yang mendadak. Apabila terjadi pesanan yang mendadak dan pada saat yang bersamaan, stok barang di toko tersebut kurang ataupun barang tersebut kosong, sehingga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya pesanan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang buruk untuk toko dan menyebabkan toko dapat kehilangan konsumen. Sampailah kita ke bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan dari proposal penelitian ini adalah berdasarkan proses penelitian telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu faktor-faktor penghambat. Terdapat beberapa faktor penghambat perkembangan toko. Berikut faktor penghambat tersebut. Yang pertama adalah proses pengadaan, yang kedua adalah kapasitas toko, yang ketiga adalah keterlambatan barang datang, yang keempat adalah kemampuan, yang kelima adalah pesanan yang mendadak. Saran yang saya masukkan ini ada 2, yaitu untuk manajer toko dan untuk para karyawan. Untuk manajer toko, sebaiknya segera melakukan evaluasi mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja toko tersebut. Dan untuk para karyawan, sebaiknya untuk segera meningkatkan kinerjanya, sehingga toko Radit Motor dapat beroperasi dengan baik. Terima kasih. Ini berikut presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.